saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali pada minggu ini, minggu ke-6 Paskah, tanggal 17 Mei tahun 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum merenungkannya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Kuasa, kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Maka berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dan berkati jugalah hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan sebagaimana dengan Nats Almanak gereja kita pada tanggal 17 Mei tahun 2020, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya, kita akan membaca secara bersama-sama. Perikop berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua pesan yang disampaikan kepada kita melalui nats firman ini. Kedua pesan itu saya gabungkan menjadi sebuah tema. Hidup di bawah perintah Tuhan. Hidup di bawah perintah Tuhan. Saudara yang diberkati, jika kita memaknai hidup kita di saat sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, maka sesungguhnya manusia berada di bawah beberapa hal. Manusia berada di bawah ancaman bayang-bayang maut COVID-19. Manusia berada di bawah pergumulan ekonomi. Manusia berada di bawah keterbatasan sosial. Tetapi saudara yang diberkati, di dalam aspek kehidupan seperti itu, saya mau menyampaikan kepada kita, haruslah kita berada juga di bawah perintah Tuhan. Berada di bawah perintah Yesus. Jika kita benar-benar meyakini ini Bapak Ibu, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan berada di bawah perintah Tuhan. Berdasarkan nats firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, ayat 15 sampai 21.
perintah Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah perintah mengasihi. Dan yang kedua adalah perintah tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, perintah yang pertama mengasihi. Mari kita lihat pada ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15 ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang benar-benar mengasihi Yesus pasti akan menuruti perintahnya. Pasti akan mengikuti perintahnya jikalau memang dia mengasihi Yesus. Seseorang yang berkata, aku mengasihi Yesus, aku percaya Yesus, tapi dia dalam kesehariannya tidak menerapkan, tidak melakukan, hidupnya tidak berada di bawah perintah Yesus, berarti dia sesungguhnya berbohong. Dia tidak benar-benar mengasihi Yesus karena tidak melakukan perintahnya. Ayat 15 jelas Tuhan Yesus sampaikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sama pada ayat yang ke-21, Bapak Ibu, saudara-saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perintah Tuhan Yesus adalah mengasihi. Perintah mengasihi ini, saudara yang diberkati, adalah perintah yang merangkum ke-10 hukum-hukum Taurat. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus menjadikan hukum mengasihi sebagai hukum yang merangkum keseluruhan hukum Taurat. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara yang diberkati, kata kasih di ayat ke-15 dan di ayat ke-21 pada pasal 14 kitab Yohanes ini tertulis agape. Kita tahu bahwa dalam perjanjian baru ada banyak kata kasih itu. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada disebut phileo, ada disebut eros. Tetapi pada ayat 15 dan 21 ini Tuhan Yesus sampaikan kata kasih itu adalah kasih yang agape. Kasih agape, saudara yang diberkati, adalah kasih tanpa syarat, tanpa batas. Maka inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Melakukan perintah kasih agape. Dalam kasih agape, saudara yang diberkati, ada banyak aspek. Ada kepedulian, care. Ada tanggung jawab, responsibility. Ada respect dan ada pengenalan, knowledge. Ketika kita memang mengasihi, bukan sekedar mengucapkan saja kita mengasihi seseorang, tetapi ada tindakan, tanggung jawabnya, ada respect. Bahkan kita mengenalnya dengan baik. Itulah kasih agape. Saya mau katakan kepada kita, saudara yang diberkati, bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, kita juga bisa lakukan itu dengan cara mengasihi sesama manusia. Ketika kita mengasihi sesama manusia, maka sesungguhnya kita mengasihi Tuhan Allah. Matius 25 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat ke-40 itu menjelaskan kepada kita apa yang kita perbuat kepada orang lain
Sebenarnya itu adalah perbuatan kita juga kepada Allah. Mengapa? Karena orang lain itu adalah ciptaan Allah dan kita juga adalah ciptaan Allah. Maka tuntutannya adalah di situ kita harus mengasihi, menghormati. Sehingga tadi saya katakan dalam kasih agape itu ada tanggung jawab, ada respek, ada kepedulian, dan ada pengenalan. Tidak saling merendahkan. Karena semua ciptaan Allah punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ketika saudara hendak mengasihi Allah, tunjukkanlah itu juga dengan mengasihi sesamamu. Mengasihi orang yang di sekitarmu, yang di dekatmu, dan orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Haruslah engkau tunjukkan kasih itu. Saudara-saudara yang diberkati di masa ini, orang yang kuat harus mengasihi yang lemah. Orang yang kaya harus mengasihi yang miskin. Dan juga orang yang lemah dan yang miskin itu harus juga mendoakan orang yang kaya dan yang kuat itu agar tetap menjadi berkat. Di masa-masa saat seperti sekarang ini, kita harus menunjukkan care tadi, kepedulian, responsibility, tanggung jawab, respek, dan pengenalan. Mau berbaur, mau menunjukkan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Kita akan disanggupkan untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Kita akan dimampukan untuk melakukan itu. Karena ada penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat ke-16 Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Tuhan mengatakan penolong itulah yang akan menyanggup kita untuk hidup dalam kasih. Kata penolong di sini disebut tertulis dalam bahasa aslinya parakletos, yaitu penasihat, penghibur, penguat, pembela, dan penolong. Semuanya melekat kepada pribadi daripada Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya bahwa ketika kita memang benar-benar hendak menjalankan, mematuhi perintah untuk mengasihi, kita akan dimampukan karena ada penolong kita yang akan memampukan kita. Kemudian perintah Tuhan yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan. Mari kita lihat pada ayat ke-18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ada yang menarik di ayat 18 ini. Ada dua kata, saudara yang diberkati. Kata yang pertama adalah kata yatim piatu. Kata ini jangan kita artikan saja sebagai kata yang tidak punya ayah dan ibu. Tetapi kata ini lebih tepat kita artikan adalah seseorang di dalam ketidakberdayaannya. Tidak berdaya karena tidak ada penolong. Maka Tuhan berjanji bahwa umatnya, kita akan ditopang, akan dibantu, akan ditolong, dan tidak akan dibiarkan dalam keadaan tidak berdaya. Lalu kata kedua adalah kata datang. Erkomai, bahasa aslinya, ini present indikatif ternyata, saudara yang diberkati. Yang menunjukkan bahwa kata datang itu sedang terjadi dan terus menerus. Maka saudara yang diberkati, dari kedua kata itu, ayat 18 ini mengandung bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan umatnya sendirian di dalam menjalani hidup. Sebab dia tetap hadir, dan kehadirannya itu terjadi melalui kehadiran penolong tadi, Roh Kudus, Parakletos, yang akan mendampingi dan menolong umatnya. Jadi tetaplah kita bersandar kepada Tuhan setiap saat. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita
jatuh di dalam ketidakberdayaan. Tapi Tuhan selalu hadir, saudara yang diberkati, melihat dan menuntun kita ke arah jalan yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di bawah perintah Tuhan dari dua hal tadi, sebagaimana yang telah saya sampaikan, yaitu hidup mengasihi dan hidup bersandar hanya kepada Tuhan saja, maka sesungguhnya kedua perilaku itu mendatangkan kebahagiaan besar dalam hidup kita. Tuhan berkata pada ayat 20 sampai ayat 21. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya bahwa kita akan semakin diyakinkan dan percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Yesus. Kita benar-benar memang dikasihi oleh Yesus, dan kita akan semakin mengenal Yesus ketika kita memang hidup di bawah kedua perintah Yesus tadi, mengasihi dan bersandar terus kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang diberkati, hidup di bawah perintah Tuhan bukanlah paksaan sebenarnya. Tuhan tidak memaksa agar kita hidup di bawah perintahnya. Itu adalah pilihan. Tuhan telah memberikan kepada kita akal budi, kehendak bebas, free will. Pilihan itu tergantung kepada kita. Apakah kita memilih untuk berada di bawah perintah Tuhan, atau kita tidak memilih berada di bawah perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya dan datang kepadanya, saudara yang diberkati. Yang benar adalah Tuhan tidak menghendaki umatnya jatuh ke tangan si penyamun, yaitu iblis. Tuhan tidak menghendaki itu. Saudara-saudara yang diberkati, firman di minggu ini mengajak kita semua. Marilah kita secara pribadi, keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa datang dan hidup di bawah perintah Tuhan. Hidup dalam mengasihi dan bersandar kepada Tuhan terus. Karena itu adalah pilihan yang adil, pilihan yang suci, pilihan yang terhormat. Filipi 4 ayat 8 tertulis. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka di minggu ke-6 Paskah ini, di tanggal 17 Mei 2020, saya mengajak saudara semuanya agar memilih untuk hidup di bawah perintah Tuhan. Karena hidup di bawah perintah Tuhan itu akan semakin meyakinkan kita bahwa kita memang berada dalam pemeliharaan Tuhan, memang bahwanya kita dikasihi oleh Tuhan, dan memang benar kita adalah umatnya Tuhan. Hidup dalam mengasihi, hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan marilah kita tunjukkan kasih kepada Allah dengan mengasihi sesama manusia. Maka marilah di hari ini dan dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita hidup di bawah perintah Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Diberkatilah kami, biarlah firman Tuhan ini hidup, berakar untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai buah daripada iman kami. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah bangsa kami ini. Hanya dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari